Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Mayangsari dengan NPMG 1A 022010. Saya mahasiswa program studi informatika kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS etika profesi, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang perancangan kode etik profesi, tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT, khususnya sebagai seorang full stack developer junior. Di mana pada topik kali ini sangat penting karena profesi ini tidak hanya menuntut penguasaan teknis dalam pengembangan aplikasi, tetapi juga integritas dan tanggung jawab etis dalam melindungi data pengguna, menjaga keamanan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui presentasi ini nanti, saya akan menjelaskan kode etik profesi yang relevan, tanggung jawab yang harus diemban, dan pelanggaran dari beberapa pelanggaran etik di dunia IT. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluannya, di mana terdapat latar belakang, yang mana latar belakang ini berisi pengertian full stack developer, yang mana full stack developer ini, junior ini adalah profesi yang mengelola pengembangan aplikasi dari front-end hingga back-end. Dalam pekerjaan ini, etika profesional sangat penting karena melibatkan pengelolaan data dan pengembangan sistem yang berpotensi berdampak pada pengguna dan masyarakat luas. Kemudian, kode etik dapat membantu menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap aplikasi yang kita buat. Kemudian terdapat tujuan dalam pembuatan tugas ini, yaitu pertama, menganalisis peran kode etik dalam profesi full stack developer junior. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab profesi terhadap pengguna, organisasi, dan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi pelanggaran etika di bidang IT dan memberikan solusi. Dan yang keempat, memberikan panduan penerapan kode etik dalam karir full stack developer junior. Selanjutnya, kode etik untuk seorang full stack developer junior, di mana kode etik ini saya ambil berdasarkan dari ACM, yaitu Asosiasi for Computing Machinery, yaitu organisasi ilmiah dan pendidikan global yang berfokus pada komputasi. ACM merupakan perkumpulan terbesar di dunia yang menyatukan para profesional, peneliti, dan pendidikan di bidang komputasi. Oke, langsung saja. Kode etik yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat, yang mana seorang full stack developer junior itu harus mengembangkan perangkat lunak yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menghindari kerugian kepada orang lain. Seorang full stack developer junior itu harus memastikan sistem aman dari kehilangan data dan kerusakan dengan mengikuti standar desain dan pengujian. Yang ketiga, menjunjung kejujuran profesional, yaitu menyampaikan informasi teknis secara transparan, termasuk potensi risiko dan keterbatasan sistem. Yang keempat, melindungi privasi pengguna dengan mengelola data pengguna secara etis dan hanya menggunakannya dengan persetujuan eksplisit pengguna. Yang kelima, menghormati kekayaan intelektual, yaitu dengan menggunakan pustaka, alat, dan kode pihak ketiga dengan izin resmi serta menghormati kontribusi orang lain. Yang keenam, menghindari konflik kepentingan. Seorang full stack developer junior harus mengutamakan kepentingan klien atau organisasi tanpa mengorbankan integritas profesional. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi profesional, yaitu berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas kerja dengan teknologi terbaru. Yang kedelapan, menghormati kerahasiaan informasi, yaitu melindungi informasi rahasia dan data sensitif dari akses pihak yang tidak berwenang. Yang kesembilan,
meningkatkan kesejahteraan global, yaitu dengan mendukung inisiatif teknologi untuk kesejahteraan global seperti layanan kesehatan atau pendidikan di daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu melindungi lingkungan. Seorang full stack developer junior harus memastikan pengembangan sistem yang dibuatnya atau perangkat keras yang dibuatnya harus hemat energi dan mendukung upaya untuk pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian, terdapat tanggung jawab yang harus diemban sebagai full stack developer junior. Yang pertama, keamanan cyber, yaitu melindungi sistem dari ancaman dan memastikan data pengguna aman, di mana yaitu dengan cara validasi input, pembaruan rutin pustaka atau framework, kontrol akses, dan enkripsi data selama penyimpanan dan transmisi. Yang kedua, privasi data. Seorang developer junior harus mematuhi regulasi seperti GDPR, yang mana contohnya yaitu mengelola data pengguna secara transparan dan memberikan opsi untuk menghapus data. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak yang etis, yaitu membuat perangkat lunak yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Contoh penggunaannya dalam sehari-hari yaitu dengan menambahkan fitur aksesibilitas seperti kompatibilitas dengan pembaca layar. Yang keempat, ada dokumentasi yang jelas dan transparan, yaitu dokumentasi yang membantu tim memahami sistem dan menjaga keberlanjutan proyek. Contoh penggunaannya yaitu dokumentasi API yang meliputi deskripsi endpoint, parameter input, dan respon yang diharapkan. Dan yang terakhir, pengelolaan proyek yang efisien, yaitu menggunakan metodologi seperti Agile untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga kualitas. Selanjutnya, terdapat kasus pelanggaran kode etik. Yang pertama, kasus Facebook Cambridge Analytica 2018. Kode etik yang dilanggar yaitu data pengguna digunakan tanpa izin. Saran pencegahannya yaitu implementasikan sistem opt-in yang jelas, enkripsi data sensitif, dan tambahkan notifikasi privasi kepada pengguna. Yang kedua, kasus peretasan Equifax 2017. Kode etik yang dilanggar yaitu kerentanan sistem menyebabkan pencurian data lebih dari 140 juta pengguna. Saran untuk pencegahannya yaitu lakukan pembaruan rutin perangkat lunak, gunakan enkripsi untuk data sensitif, dan lakukan pengujian keamanan berkala. Yang ketiga, terdapat kasus pelanggaran privasi Uber yaitu pada tahun 2016. Kode etik yang dilanggar yaitu penyalahgunaan data lokasi pengguna dengan sistem GoodView. Saran pencegahannya yaitu terapkan kontrol akses berbasis peran, audit trail, dan kebijakan pengawasan internal yang ketat. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan tadi, terdapat kesimpulan yang dapat diambil yang mana kode etik profesional IT seperti ACM Code of Ethics berperan penting dalam membimbing full stack developer junior untuk bertindak etis dan profesional. Kode ini membantu menjaga privasi data, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif pada teknologi. Studi kasus seperti Facebook Cambridge Analytica dan Equifax menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik berdampak buruk bagi pengguna dan masyarakat. Oleh karena itu, mematuhi kode etik menjadi pedoman penting dalam profesi ini. Kemudian, saran yang dapat disampaikan yaitu pertama, penerapan kode etik dalam setiap proses pengembangan perangkat lunak seperti melindungi data pengguna melalui enkripsi dan kontrol akses yang ketat. Yang kedua, rutin melakukan pelatihan etika dan pembaruan teknologi untuk meningkatkan kompetensi profesional. Yang ketiga, mengadopsi metodologi pengembangan seperti Agile untuk meningkatkan akuntabilitas dan kolaborasi tim. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk memastikan
tidak ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.